Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya David Ardiansyah Hidayat dengan NIM D022402. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan paper mata kuliah dari sistem operasi yang mana berjudul Analisis Jaringan Sosial pada Komunikasi Mahasiswa melalui WhatsApp Group menggunakan metode Social Network Analysis. Sebelumnya saya telah menjelaskan dan mempresentasikan hasil bab pertama hingga bab ketiga. Untuk kesempatan kali ini, saya akan melanjutkannya melalui dari bab 4 sampai dengan bab 5, yang mana bab 4 berisi hasil dan pembahasan dan bab 5 berisi kesimpulan dan saran. Nah, sebelum masuk ke bab 4, di sini saya akan mempresentasikan ulang untuk rumusan masalah dalam paper saya, yaitu yang pertama, bagaimana pola komunikasi mahasiswa dalam WhatsApp Group. Kedua, siapa saja yang memiliki peran penting dalam jaringan komunikasi tersebut. Lalu yang ketiga, yang terakhir, bagaimana proses penyebaran informasi dalam grup itu berlangsung. Langsung saja ke bab 4, hasil dan pembahasan. Di sini gambaran umum dataset. Untuk poin pertama, dataset yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari platform Kaggle, yang mana saya mengambil dari dataset WhatsApp chat yang berisi rekaman percakapan nyata sebuah grup WhatsApp. Dataset ini juga bersifat publik sehingga tidak mengandung data pribadi yang bersifat rahasia dan tetap memperhatikan aspek privasi penggunanya. Lalu untuk poin kedua ada processing dan pembersihan data, yang mana sebelum dilakukan analisis jaringan sosial ini, data meta terlebih dahulu saya melewatkannya melalui proses processing menggunakan Python dengan library Pandas. Untuk lebih jelasnya, di sini bisa lihat grafnya. Pada tahap analisis, data percakapan WhatsApp diubah menjadi jaringan sosial yang terdiri dari node dan edge, yang mana node ini mempresentasikan anggota grup, sedangkan edge mempresentasikan hubungan komunikasi antar anggota. Berdasarkan hasil visualisasi ini, jaringan membentuk dua komunikasi utama, yaitu klaster merah muda bisa dilihat, kemudian ada klaster hijau. Kedua klaster ini menunjukkan bahwa komunikasi dalam web itu tidak berlangsung secara merata, melainkan membentuk kelompok-kelompok tertentu. Untuk poin ketiga ada visualisasi jaringan sosial, yang mana pada komunikasi WhatsApp Group ini melalui GPI menampilkan pola yang cukup khas dan mudah dibaca secara visual. Kemudian jaringan memperlihatkan dua klaster besar yang terpisah dengan warna yang berbeda, yaitu klaster merah muda yang di kiri, bisa lihat tadi klasternya, kemudian klaster hijau yang kanan. Setiap klaster itu membentuk pola bintang dan hub and spoke, di mana satu node terpusat terhubung ke banyak node periver di sekitarnya. Kemudian analisis metrik jaringan. Di sini bisa dilihat tabel metrik utama jaringan komunikasi WhatsApp Group. Untuk rumusan masalah pertama, tadi bagaimana pola komunikasi mahasiswa dalam WhatsApp Group. Nah, bisa dilihat dari tabel ini, bahwasanya hasil analisis menunjukkan bahwa pola komunikasi bersifat terpusat atau centralized. Hal ini terlihat dari nilai densitas jaringan yang rendah, yaitu bisa dilihat di sini densitas grafnya nilainya 0,036 dan keterangan jaringan sangat jarang, yang berarti hanya sebagian kecil kemungkinan hubungan yang benar-benar terjadi. Selain itu, struktur jaringan membentuk pola hub dan spoke, yaitu komunikasi yang berpusat pada beberapa anggota tertentu, sedangkan yang lain lebih banyak berada di posisi periver. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwasannya komunikasi itu tidak berlangsung merata antar seluruh anggota, melainkan terkonsentrasi pada beberapa pusat komunikasi. Ini juga menunjukkan bahwa keberadaan grup WhatsApp tidak selalu menghasilkan komunikasi yang setara. Struktur komunikasi tetap
membentuk hierarki sosial yang dapat diidentifikasi melalui pendekatan social network analysis atau SNA. Kemudian untuk di sini terdapat beberapa poin-poin lanjutan. Ada ukuran kepadatan jaringan. Untuk jaringan komunikasi WhatsApp group yang dianalisis terdiri dari 30 node dan 31 direct edge, yang mana nilai densitas grafnya sebesar 0,036, hanya sekitar 3,6% dari total koneksi yang mungkin terjadi antar pasangan node yang benar-benar terwujud, menunjukkan bahwa jaringan bersifat jarang. Untuk penjelasan lainnya bisa dilihat pada poin-poin berikut ini. Di sini juga saya menambahkan tabel degree centrality agar mudah untuk dibaca dan dianalisis. Kemudian ada betweenness centrality, lalu ada closeness centrality. Nah, untuk menjawab perumusan masalah nomor 2, yang mana siapakah aktor yang paling berpengaruh? Untuk bisa mengetahui aktor yang paling berpengaruh, di sini kita bisa melihat dari tabel degree centrality, kemudian ada tabel betweenness centrality, lalu tabel closeness centrality. Nah, untuk menjawab perumusan masalah kedua itu, penelitian menggunakan 3 ukuran centrality, yaitu degree centrality, betweenness centrality, dan closeness centrality. Pada tabel degree centrality, hasilnya itu dari nilai degree tertinggi dapat kita lihat bahwasannya node dengan nomor 9162909545522 dan 9162941352334 memiliki nilai centrality yang tertinggi. Degree centrality yang tinggi ini menunjukkan bahwa kedua node memiliki koneksi yang paling banyak. Saya lihat di sini untuk tabelnya, diagramnya. Kemudian untuk kita lanjut ke betweenness centrality. Di betweenness centrality ini mengukur seberapa sering sebuah node menjadi jembatan atau perantara dalam jalur komunikasi antara dua node lainnya. Pada hasil ini, betweenness centrality yang tinggi menunjukkan bahwa kedua node berperan sebagai penghubung utama dalam jalur komunikasi. Sini bisa lihat diagramnya. Mungkin dari teman-teman mengatakan kenapa ini kosong. Ini kosong karena berdasarkan hasil analisis metrik, node dengan nomor 916290954522 dan 916294135234 memiliki nilai betweenness centrality tertinggi dibandingkan node lainnya. Hal ini menginformasikan peran krusial kedua node tersebut sebagai penjaga gerbang atau gatekeeper, di mana setiap alur informasi yang terjadi antara anggota prior dalam cluster yang sama harus melalui node hub tersebut. Yang mana dengan tingginya nilai betweenness pada ini membuktikan bahwa jaringan bersifat centralized, di mana kontrol informasi tidak terdistribusi secara merata, melainkan terkonsentrasi pada individu kunci. Lanjut ke closeness centrality. Untuk closeness centrality menunjukkan seberapa dekat suatu node dengan seluruh node lainnya dalam jaringan. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di sini diagramnya. Closeness centrality yang tinggi ini menunjukkan bahwa kedua node dapat menjangkau anggota lain dengan lebih cepat dibandingkan anggota lainnya. Dalam konteks ini, node hub memiliki closeness centrality yang paling tinggi karena mereka dapat menjangkau semua anggota di klasternya secara langsung. Node prefer, meskipun memiliki closeness yang lebih rendah, tetap dapat menjangkau hub mereka secara langsung
Nah, lanjut ke poin berikutnya, konektivitas jaringan. Analisis konektivitas menghasilkan dua temuan yang saling melengkapi. Pertama, seluruh jaringan membentuk satu weakly connected component, artinya jika arah panah diabaikan, semua 30 node sebenarnya berada dalam satu jaringan yang terhubung, sehingga tidak ada node yang benar-benar terisolasi dari keseluruhan jaringan. Namun, di sisi lain terdapat 30 strongly connected components, yang mana berarti hampir setiap node-nya itu membentuk komponen yang terhubung kuat tersendiri. Lanjut ke poin berikutnya, pola komunikasi dan penyebaran informasi. Nah, pada poin ini, itu menjawab perumusan dari masalah nomor ketiga tadi, yang mana bagaimana informasi menyebar dalam grup. Nah, untuk rumusan masalah itu menunjukkan bahwa informasi menyebar secara radial dari node pusat menuju anggota lain. Kemudian, ketika node hub itu mengirimkan informasi, pesan dapat langsung menjangkau seluruh anggota dalam komunitasnya. Namun, apabila anggota private ingin menyampaikan informasi kepada anggota lain, maka komunikasi harus melewati node hub terlebih dahulu. Sehingga kondisi ini menunjukkan bahwa proses penyebaran informasi sangat efisien, tetapi bersifat asimetris karena bergantung pada aktor tertentu. Lanjut ke poin pembahasan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa komunikasi digital mahasiswa cenderung membentuk struktur yang tidak merata. Nilai modularity sebesar 0,381 menunjukkan adanya pembentukan komunitas yang cukup kuat. Artinya, meskipun seluruh anggota berada dalam satu grup WhatsApp, mereka tetap membentuk kelompok-kelompok kecil yang lebih intens berinteraksi. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa media sosial tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga membentuk struktur sosial tertentu. Kita lanjut ke bab kelima, untuk membersih kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa pola komunikasi dalam WhatsApp group bersifat terpusat dengan struktur hub dan spoke, yang mana aktor yang paling berpengaruh adalah node dengan nomor 916290954522 dan 916294135234 karena memiliki nilai centrality tertinggi. Kemudian proses penyebaran informasi berlangsung secara radial dari hub ke anggota lain sehingga penyebaran informasi menjadi cepat namun bergantung pada aktor sentral. Selain itu, juga ditemukan dua komunitas utama yang menunjukkan adanya pengelompokan komunikasi dalam grup. Kemudian untuk saran, berdasarkan penelitian ini terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan baik untuk keperluan praktis maupun untuk penelitian selanjutnya. Pertama, bagi pengelola atau admin grup WhatsApp mahasiswa, kemudian kedua untuk keperluan akademik dan pembelajaran, ketiga bagi penelitian selanjutnya, keempat penggunaan metode analisis yang lebih canggih seperti exponential random graph model atau RGM dan semacamnya. Mungkin itu saja hasil paper saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.